Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat hari Minggu, kita bertemu kembali di ibadah online kita di Youth Ministry. Tidak terasa ya, kita sudah masuk di akhir bulan November. Hampir 1 tahun kita berada di kondisi yang tidak pasti seperti ini. Memang terkadang fisik kita lemah, hati kita juga terkadang lemah. Tapi hari ini kita mau sama-sama kembali ke hadirat Tuhan, kita mau mempersiapkan hati, diri kita untuk menerima firman Tuhan. Untuk itu, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu buah lagu, di mana lagu ini mencerminkan hati kita yang terus mau memuji Tuhan. Heart of Worship. Music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Teman-teman, kita mau membuka ibadah ini dengan doa. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Ya Tuhan, kami kembali pada hari ini di hadirat-Mu. Bersama-sama ingin mendengarkan kembali firman-Mu ya Tuhan. Siapkanlah hati kami, persiapkanlah diri kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Jauhkanlah kami dari distraction, notification. Jauhkan kami dari dunia ini terlebih dahulu dan dekatkan kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau mendengarkan seruan dari firman-Mu dan kami menyiapkan hati kami untuk kembali memuliakan dan memuji Engkau. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita nyanyikan bait yang berikutnya. King of Endless World. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak, Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required.
Teman-teman, di bulan November ini kita membahas tema yang tentang diri kita. Kita kembali mengenal diri kita kembali mau cari tahu diri kita ini seperti apa sih. Terkadang kita punya impian ya teman-teman ya. Saya yakin juga semua di antara kita di sini semua punya impian dan cita-cita kita. Ada yang mau sekolah di mana, ada yang mau kuliah di mana, ada yang mau kerja di mana. Atau mungkin kalau kalian mau punya bisnis apa sih? Terkadang impian-impian atau cita-cita kita itu kita sudah rancang sedemikian rupa. Tapi kita kadang bingung, gimana ya caranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita kita itu. Terkadang kita juga belum tahu atau belum paham, kira-kira kehendak Tuhan di dalam hidup kita tuh seperti apa sih. Dan di minggu ini kita mau belajar bersama-sama, kita mau sama-sama mendengarkan firman tentang bagaimana kita bisa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat pembuka kita dari Yohanes 3 ayat yang ke-16 berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal." Tuhan sudah memberikan kasih-Nya yang luar biasa bagi diri kita. Mari kita sama-sama memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Hai Kristen. Nyanyilah. Pujilah nama Tuhan karena Dialah Raja kita. Hai Kristen, nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu, nyanyikanlah merdu, haleluya, amin. Mari kita mengangkat hati kita dan bersorak-sorai karena Tuhan adalah sahabat kita. Hatimu angkatlah, haleluya, amin. Mari bersoraklah, haleluya, amin. Tuhan sahabatmu tinggal bersamamu, kasih-Nya pun teguh, haleluya, amin. Teman-teman, kita sering berdoa kepada Tuhan. Saya yakin pasti setiap dari kita sering berdoa minta Tuhan kabulkan permintaan saya. Tuhan lancarkan segala rencana yang sudah saya buat. Pasti sering kita berdoa seperti itu kepada Tuhan. Terkadang kita berdoa semua demi tujuan, impian, cita-cita yang sudah kita rencanakan sedemikian rupa. Tapi pernah gak sih kita berdoa sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta hikmat Tuhan untuk menjalani setiap kehidupan kita ke depannya. Kita sadar juga gak sih kalau terkadang kita berdoa itu menaruh hati yang egois. Kita mau yang penting tujuan kita tercapai, impian kita tercapai tanpa kita mau mengerti dan sadar bahwa Tuhan itu juga punya kehendak di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat pengakuan dosa kita yang terambil dari Roma 5 ayat yang ke-12 berbunyi, "Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa." Mari saat ini kita dengan rendah hati, kita mau kembali ke hadirat Tuhan. Kita mau memohon ampun atas segala dosa yang telah kita lakukan. Doa-doa yang mungkin semuanya tentang diri kita. Mari hari ini saat ini kita mau kembali ke hadirat Tuhan, kita mau berserah
kita mau kembali mengakui dosa kita, dan saya berikan waktu kepada teman-teman untuk berdoa secara pribadi. Kita berdoa bahwa setiap apapun yang kita lakukan, yang menurut kita baik, terkadang menurut Tuhan itu adalah satu hal yang berdosa. Ya Tuhan, kami kembali ke hadirat-Mu pagi ini ingin berdoa, memohon ampun atas segala dosa yang telah kami lakukan. Terkadang kami tidak tahu dan tidak sadar ya Tuhan, bahwa apa yang kami lakukan ini adalah buruk di hadapan-Mu. Apa yang menurut kami baik, apa yang menurut kami telah rencanakan indah, namun rencana-Mu yang lebih indah. Kami memohon ampun ya Tuhan, atas hati kami yang egois, yang hati kami yang tidak mau mendekat kepadamu. Sadarkan kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa, perbuatan, dan perkataan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, bagi kita yang sudah menerima pengampunan dosa dari Tuhan, mari kita menerima berita anugerahnya yang terlampir dari Roma 5 ayat yang ke-18 yang berbunyi, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kepada Allah. Teman-teman, mari kita mempersiapkan hati diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk terus mengikuti Tuhan di dalam setiap apapun kehidupan kita. Satu, saya mau ikut Yesus. Di dalam susah, di dalam penderitaan, kita tetap mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Teman-teman, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa atas kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami juga mengucap syukur karena Engkau mau mengorbankan
dirimu untuk menebus kami dari belenggu dosa. Ajarlah kami untuk selalu belajar mengikuti Engkau, dan pada saat ini kami juga hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, mencurahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan apa yang Engkau firmankan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, bacaan Alkitab kita diambil dari Roma pasal 6 ayat yang pertama sampai yang kedua, dilanjutkan ayat 11 sampai 14. Roma pasal 6 ayat yang pertama sampai yang kedua, kemudian dilanjutkan ayat yang ke-11 sampai ke-14, demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ayat yang ke-11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia Allah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah bagi kita yang mau mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan firmankan. Teman-teman, tema kita pada hari ini adalah How do I get to where I must go? Gimana caranya supaya kita bisa sampai ke tempat yang harus kita tuju, begitu ya. Tapi sebelum sampai ke how-nya, pertanyaan yang paling besar adalah where should I go? Kemana kita harus pergi? Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat ke-28, Yesus bilang, Aku, Yesus, memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seterusnya dan seterusnya. Ini senada juga sama seperti apa yang Paulus sampaikan di dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Roma, yang nyambung juga dengan pasal yang kita baca pada hari ini. Nah, di dalam surat Roma 5 ayat 21, Paulus tulis, kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal. Jadi kita sebagai orang percaya dijanjikan nih kehidupan yang kekal bersama dengan Allah. Tapi apa kehidupan yang kekal itu? Kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani, kehidupan kekal atau eternal life itu adalah aionios. Yang menarik, aionios itu bukan hanya ngomongin tentang keadaan tanpa batas waktu. Gak ada awal, gak ada akhir. Atau bukan juga ngomongin tentang sesuatu yang terjadi di masa depan. Tapi hidup yang kekal yang dimaksudkan oleh Paulus dan Yesus di sini adalah kualitas, bukan kuantitasnya. Hidup kekal itu perjalanan kita dalam usaha kita untuk mengenal Allah, satu-satunya Allah, dan juga mengenal Kristus Yesus. Gimana caranya? Caranya adalah menjalin hubungan yang erat dengan Allah. Dan hubungan yang erat itu dimulainya ya dari sekarang.
pada saat ini. Karena hidup yang kekal itu bukan sebuah warisan masa depan. Tapi hidup kekal itu udah kita dapat nih saat ini. Kita udah punya hidup kekal itu. Karena Allah sudah kasih anugerah keselamatan buat kita semua secara cuma-cuma. Lewat kematian Kristus Yesus di kayu salib. Maka karena itu kita sudah bukan lagi budak dosa yang akan mati karena dosa. Kita sudah jadi manusia yang baru. Kita sudah jadi milik Allah. Kita sudah merasakan kasih Allah yang melingkupi kita. Dan kekal di dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita sudah sampai di titik itu. Karena kita sudah jadi anak Allah. Dan oleh karena itu maka kita diminta untuk mempertahankan status kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Sampai nanti ketika Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. How? Gimana caranya? Yang pertama kalau kita lihat di dalam bacaan kita di Roma pasal 6 ayat 1 sampai 2 dikatakan berhenti bertekun di dalam dosa. Di ayat yang pertama dikatakan bahasa gampangnya, oh karena dosa-dosa kita anugerah Allah itu jadi tercurah secara cuma-cuma. Kalau gitu saya bisa buat dosa lagi dong supaya anugerah Allah makin banyak, makin berlimpah bagi saya. Kata Paulus, logika berpikir ini tidak tepat. Di ayat 2, Paulus bilang, dosa itu sudah tidak lagi berkuasa atas hidup kita karena Kristus sudah mati menebus kita. Dan kita ini sudah bersatu dengan Kristus. Gimana bisa orang yang sudah mati bagi dosa lalu hidup lagi di dalam dosa? Harusnya, idealnya orang yang sudah mati dan bangkit bersama dengan Kristus, ya hidup bersama-sama dengan Kristus dong. Menjalin kehidupan yang sejalan dengan apa yang Yesus Kristus sudah teladankan, hidup bagi Allah. Lalu ada pertanyaan, tapi Kak kita kan masih muda, kalau saya hidupnya lurus-lurus aja saya gak bisa menikmati masa muda dong. Saya gak akan bahagia dong. Memang secara manusiawi, kalau hidup belok-belok dikit, ikut-ikut arus dunia dikit, itu tampaknya loh ya, kelihatannya itu lebih enak, kelihatannya itu lebih mudah, kelihatannya lebih menyenangkan. Ada pepatah yang bilang hidup cuma sekali, do what you wanna do, lakukan apa yang mau kamu lakukan. Kita merasa kalau hidup begitu, betul-betul kita akan merasa bahagia. Benar. Mari kita perhatikan. Ada salah seorang spiritualis dari India, dia tulis begini di dalam salah satu bukunya. Kenapa manusia seringkali tidak merasa bahagia? Karena katanya manusia itu punya sikap dan pandangan yang keliru tentang kebahagiaan. Apa saja pandangan-pandangan yang keliru itu? Yang pertama, kebahagiaan menurut manusia adalah pengalaman sensasi yang kita rasakan. Ketika kita merasa enak, ketika kita merasa nyaman, ketika kita merasa rileks, itu menurut manusia kebahagiaan. Tapi pandangan itu keliru. Itu bukan kebahagiaan. Itu namanya cuma sensasi, cuma kesenangan. Kalau hanya sensasi, hanya rasa senang, bisa dipastikan dalam satu titik, dalam satu waktu, kita kemudian bisa menjadi jenuh. Kemudian kita tidak senang lagi. Rasa itu kemudian hilang. Contoh mudahnya, saya senang makan Indomie goreng, gitu ya, tapi sudah lama sekali saya tidak makan Indomie goreng. Lalu satu waktu yang ditunggu-tunggu tiba. Ada Indomie goreng nih di depan mata, jebret, piring pertama, enak banget rasanya gitu ya. Lalu karena kurang puas, saya pengen lagi nambah piring yang kedua, Indomie goreng lagi. Lalu ketika piring kedua sampai di depan saya, kira-kira sensasinya akan sama enggak kayak piring yang pertama saya makan? Kemungkinannya kecil sensasinya sama. Rasanya pasti beda.
sensasi senangnya udah berkurang. Apakah itu kebahagiaan? Bukan. Sensasi seperti itu cuma kesenangan. Sensasi senang itu tidak sama dengan kebahagiaan. Lalu pemahaman yang keliru tentang kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan itu bisa dicari dan dikejar. Tapi sebenarnya kebahagiaan itu tuh bukan cita-cita. Gini ya, dulu saya waktu TK pikir anak SD itu lebih keren, lebih menyenangkan hidupnya, lebih bahagia. Lalu ketika saya masuk SD, saya pikir ketika saya SMP saya akan lebih bahagia dibandingkan waktu saya SD. Ketika saya SMP, saya pikir anak SMA itu lebih menyenangkan. Lalu ketika saya SMA, saya pikir anak kuliah itu lebih menyenangkan karena bebas, karena sudah dewasa, sudah dapat kepercayaan. Lalu ketika saya kuliah, saya pikir bekerja di gereja atau melayani di gereja itu menyenangkan. Tapi kan ternyata ada pergumulannya masing-masing. Semakin kita kejar kebahagiaan itu, semakin kita nggak akan bisa dapat. Karena kebahagiaan itu tidak bisa dikejar. Kebahagiaan itu bukan something to achieve. Lalu hal yang ketiga, kita pikir kebahagiaan itu bisa dicari dengan dari hal-hal yang eksternal. Pada hal-hal tertentu atau orang-orang tertentu. Kita pikir kita bisa bahagia kalau kita bisa pindah pekerjaan. Kita pikir kita bisa bahagia kalau kita punya rumah baru, punya mobil. Atau mungkin karena kita sudah kesal dengan keluarga kita berdoa semoga kenapa sih kita dilahirkan di keluarga ini, coba aja saya dilahirkan di keluarga yang lain. Sekali lagi, kita cuma akan menemukan kesenangan dan akan sampai pada titik jenuh. Akhirnya apa? Kita cari kesenangan yang lain untuk cari kebahagiaan. Atau kita coba ulik-ulik lagi apa yang bisa kita lakukan untuk menemukan kebahagiaan. Itu bukan kebahagiaan, itu cuma sensasi rasa senang. Lalu ada lagi yang bilang, kebahagiaan saya adalah ketika saya ngomongin orang lain, ngomongin teman-teman saya, yaitu kebahagiaan saya yang kecil. Teman-teman, perlu kita ingat bahwa kebahagiaan itu tidak mungkin kita peroleh sambil menyakiti hati orang lain. Kebahagiaan itu tidak akan pernah mengorbankan orang lain. Oleh karena itu mari kita lihat lagi kehidupan kita. Kita perhatikan kehidupan kita. Apakah yang saat ini kita pikirkan, yang saat ini sedang kita kejar, yang saat ini sedang kita lakukan, betul-betul untuk mencari kebahagiaan yang sesungguhnya, atau jangan-jangan itu cuma sensasi rasa senang kita saja. Ingat, kalau kita hidup di dalam Kristus, betul-betul menghargai apa yang sudah Kristus anugerahkan kepada kita, maka kita akan semakin mengerti bahwa ada hal yang esensial, hal yang lebih penting untuk kita syukuri. Ada hal-hal yang betul-betul harus kita lakukan. Seringkali pikiran kita ini sudah terlalu penuh dengan tujuan hidup kita, sudah terlalu penuh dengan rencana-rencana kita di masa depan, sudah terlalu penuh dengan hal-hal yang tidak penting sehingga membuat kita tidak lagi menghargai berkat dari Allah. Mari saat ini kita temukan kebahagiaan kita yang sesungguhnya. Bersyukur atas apa yang sudah kita punya. Dengan demikian kita bisa merasa bahagia. Dan sebagai anak Allah, mari kita berhenti untuk berbuat dosa. Lalu hal yang kedua yang bisa kita pelajari adalah Rasul Paulus dalam surat Roma yang ke-6 ayat 11 mengatakan, mari kita hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus. Karena kematian Kristus di kayu salib untuk menebus kita dari dosa, maka kita saat ini punya kehidupan yang baru dan hubungan yang baru dengan Allah. Kita ini menjadi manusia yang baru. Dosa sudah tidak berkuasa lagi atas kita. Oleh karena itu kita yang sudah mati terhadap dosa tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup bagi Allah di dalam Yesus Kristus. Bagaimana ciri-ciri orang yang hidup di dalam Yesus Kristus? Yang pertama, orang yang hidup di dalam Yesus Kristus itu hidupnya pasti ada di dalam ketaatan dan di dalam kekudusan.
taat pada firman Tuhan. Kudus. Nah, kudus yang dimaksud di sini adalah lain daripada yang lain, beda daripada yang ada di sekitarnya. Kita sebagai orang yang percaya ya harus lain, harus berbeda. Dengan begitu ada ciri khas di dalam kehidupan kita yang bisa kita tawarkan kepada dunia. Kalau dunia berbuat hal-hal yang rusak, lalu kita ikut-ikutan rusak juga, apa bedanya kita dengan yang lain? Kalau kita sama dengan dunia ini, bisa-bisa kita jadi batu sandungan bagi orang lain. Tidak jadi berkat dan tidak bisa memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Teman-teman tahu Mahatma Gandhi? Dia kan seorang tokoh perdamaian di India begitu ya. Hidupnya itu sudah begitu dekat dengan Kristus. Tapi ia tidak mau menjadi orang Kristen. Kenapa? Karena ia lihat praktik hidup orang Kristen yang ada di sekitarnya itu tidak mencerminkan apa yang Yesus teladankan. Jadi sebagai orang Kristen mari kita tunjukkan apa yang menjadi ciri khas kita. Teladani Kristus di dalam kehidupan kita. Lalu hal yang kedua adalah mari kita menjaga hidup. Kalau kita hidup di dalam Kristus, maka kita tidak lagi hidup secara sembrono. Kita tidak lagi mengikuti dan diperbudak oleh hawa nafsu kita. Hal yang ketiga adalah mari kita hidup di dalam kasih persaudaraan. Tuhan tidak minta kita menjadi orang yang alim, orang yang saleh, orang yang suci hanya bagi diri kita sendiri saja. Lalu kita jadi eksklusif, tidak mau bergaul, tidak mau memperhatikan, tidak mau peduli keadaan yang ada di sekitar kita. Teman-teman, kalau kita mengasihi Allah, maka kita harus tunjukkan melalui tindakan kasih kita kepada sesama. Percuma kita terus-terusan dapat kasih Allah yang berlimpah, anugerah Allah yang mengalir, tapi kita tidak peduli keadaan yang ada di sekitar kita. Teman-teman tahu Laut Mati. Laut Mati di Timur Tengah sana kan terkenal karena jadi salah satu tujuan wisata rohani. Katanya orang bisa ngambang di sana karena tingkat garam yang tinggi. Kenapa bisa begitu? Laut Mati itu terima aliran dari mana-mana. Tapi nggak ada aliran yang keluar. Semua ditampung. Akibatnya Laut Mati betul-betul mati. Nggak ada satu hewan pun yang bisa hidup di dalamnya. Kalau orang seperti Laut Mati, tidak ada yang mau dekat dengan orang seperti ini. Dan Tuhan juga tidak mau kita seperti ini. Kalau kita hidup di dalam Kristus, tunjukkan dong, buktikan dong. Caranya dengan mengasihi sesama kita. Teman-teman, Kristus sudah mati bagi kita untuk menebus kita dari belenggu dosa. Memberikan kita anugerah keselamatan sehingga kita bisa beroleh kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Allah. Oleh karena itu mari kita syukuri apa yang kita punya. Mari kita hidup menjauhi dosa dan mari kita hidup bagi Allah di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anak-anakku, jemaat muda yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali.
Teman-teman, mari kita berdoa. Kami berterima kasih ya Bapa karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang taat, bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain, dan hidup seturut dengan kehendak-Mu dimanapun kami berada, dan apapun yang kami lakukan. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa bagi teman-teman kami di dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan, di dalam sekolah mereka, di dalam pekerjaan mereka, dan di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang mereka rasakan dan alami. Kiranya Engkau menyertai mereka, kiranya Engkau senantiasa menguatkan mereka. Bagi mereka yang sedang bersedih, Tuhan kiranya Engkau hiburkan. Bagi mereka yang sedang mengalami hal yang berat di dalam kehidupannya, Tuhan kiranya Engkau kuatkan. Dan pada saat ini juga ya Bapa, kami hendak berdoa bagi orang-orang yang sedang mengalami sakit penyakit akibat COVID-19 ini. Tuhan kiranya Engkau memberikan kepada mereka kekuatan, memberikan kepada mereka penghiburan dan juga kesabaran di dalam menghadapi sakit penyakit ini. Tuhan kiranya juga Engkau pulihkan dunia kami agar bisa kembali menjadi seperti sedia kala, sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Bagi setiap kami juga ya Tuhan, di dalam pelayanan kami, kiranya Engkau memberkati kami, kiranya Engkau memberikan kami semua hati yang benar-benar mau melayani, hati yang benar-benar mau memuliakan nama-Mu melalui kehidupan pelayanan kami. Bukan untuk kami yang dimuliakan, tetapi biarlah nama-Mu yang selalu dimuliakan. Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja kami GKI Gading Serpong dalam setiap tugas pelayanannya, bagi setiap komisi-komisinya, di dalam setiap juga orang-orang anggota-anggotanya. Kiranya Engkau menyertai, kiranya Engkau memberkati, kiranya kami semua juga dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu saja. Berkati bangsa dan negara kami juga ya Tuhan, di dalam setiap hal yang boleh terjadi di bangsa dan negara ini. Tuhan, Engkau kiranya berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi pemimpin-pemimpin negara ini, agar setiap keputusannya, agar setiap apapun yang mereka lakukan semuanya dapat membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Inilah Tuhan doa-doa kami, kiranya Engkau memberkati kami dan kiranya juga Engkau mengabulkan doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya teman-teman, kita akan masuk ke persembahan. Nas persembahan kita diambil dari Matius 6 ayat yang ke-31 sampai ke-33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Teman-teman, mari kita membawa persembahan yang sudah kita persiapkan dari hati kita dengan menyanyikan lagu Di Sini Aku Bawa. Persembahan bisa kalian transfer ke rekening yang sudah tertera di layar atau bisa scan barcode yang juga sudah tertera. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita menyanyikan bait yang berikutnya. Berkat dari Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
Anak-anakku, mari kita tundukkan kepala, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hanya karena kasih karunia Tuhan saja Engkau boleh pimpin kami sampai pada hari ini. Hari Minggu terakhir di bulan November ini yang juga bertepatan dengan masa kami mempersiapkan Natal, yaitu Minggu Advent yang pertama. Kami bersyukur di tengah masa-masa sulit ini Tuhan, kami melihat tuntunan tangan-Mu yang teguh itu memimpin, menyertai kami, hingga kami sampai pada hari ini. Kalau kami pada hari ini juga, Tuhan berikan kesempatan dan hati untuk memberikan persembahan ini Tuhan. Ini semua kami mau akui bahwa Tuhanlah sendiri yang menggerakkan kami, yang memberkati kami. Biarlah Kau sucikan persembahan kami ini, pakailah Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang Tuhan punya hati untuk Tuhan selamatkan. Biarlah ini semua Engkau pakai menjadi berkat buat mereka, menopang hidup mereka agar mereka mengenal kasih Tuhan melalui gereja dan pelayanan kami semua. Kami bersyukur dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, kita hari ini sudah banyak belajar ya dari firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan Kak Devina, bahwa bagaimana kita menjalani kehidupan bukan hanya tentang diri kita, bukan hanya semua tentang apa yang kita impikan, tapi kita mau seturut dengan kehendak dari Tuhan. Dan bukan hanya tentang diri kita sendiri, tapi bagaimana kita memiliki dampak dan juga memberikan kasih kepada sesama kita. Dan kita juga jangan sampai lupa bahwa Tuhan itu selalu ada bagi diri kita di apapun yang terjadi, dalam apapun kesulitan dan juga pergumulan yang kita alami, Tuhan itu selalu ada. Dan kita juga jangan mau lupa bahwa Tuhan itu selalu membuka jalan bagi kita. Tuhan itu selalu setia dan juga God will always make a way. Meskipun tidak ada jalan, kita percaya Tuhan selalu menyediakan jalannya bagi kita. God will make a way when it seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closer to His side. With love and strength, with each new day, He will make a way. He will make a way. Sekali lagi. He will make a way
Mari kita kembali ke dalam aktivitas kita masing-masing dengan mengingat bahwa Allah itu begitu baik di dalam kehidupan kita. Ia mau mengorbankan anaknya yang tunggal untuk kita, dan syukuri itu, dan marilah kita juga hidup di dalam menuruti kehendak-Nya. Dan pada saat ini mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Mari kita menjadi saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.